Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Faqrabil karim para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran taklim masjid Al-Anwar rahimahullah. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan tansah pinaringan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi Gusti Allah sehat dohir batin kita semuanya, sejahtera, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita awali kajian kita ini dengan tentunya berdoa bersama-sama. Doa yang pertama, kita doakan teman, saudara, famili kita, bangga kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Moga-moga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, dan moga-moga kita yang saat ini masih hidup, jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamil anbiya wal mursalin wa syuhada was shalihin, wa jibalatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan man uqifa fi hadzal majlis, khususan sahibul wilayah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kedatangan beliau Abah Doktor yang seringkali menyampaikan masalah guru-guru. Beliau juga hadir. Moga-moga nanti kalau menurut saya ada salah apa, moga jenengan nanti bisa mengoreksi. Fatihah yang kedua terkait dengan kita yang saat ini barangkali ada di antara kita diuji sakit. Mari panjenengan sentuh bagian yang sakit. Kita minta kepada Allah SWT, kita doakan juga teman, saudara, famili kita, jamaah kita yang saat ini diuji oleh Allah SWT sakit. Moga-moga atas izin Allah SWT segera disehatkan, disembuhkan, diangkat sakitnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan tirukan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman lana wa lahu ya syafiyal amrah wa ya arhamar rahimin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udhu
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada yang berikutnya untuk kita yang lagi diuji oleh Allah SWT berupa sulit rezeki, moga-moga atas izin Allah SWT kita rezeki yang barakah, diberikan kemudahan segala urusan kita, urusan dunia sampai akhirat, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah wabarakatuh, anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, yang hutang, moga-moga atas izin Allah SWT diberikan rezeki yang banyak, yang barakah melimpah ruah, sehingga bisa untuk melunasi hutang, dan moga-moga apapun yang menjadi hajat kita bersama, hajat dunia sampai akhirat, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umur dunia wal akhirah. Allahumma rizqana minka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya wahhab ya razzaq birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir untuk kita yang saat ini mencari ilmu, membahas kajian kitab terkait dengan hadis bulan Rajab ini, beberapa ilmu yang sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari, dan yang sedang kita pelajari, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita saat ini bahas terkait hadis keutamaan bulan Rajab yang seringkali kita laksanakan bersama puasa, amalan-amalan yang lainnya. Kami ingin panjenengan dalam beribadah itu ngedau, jangan sampai kemudian nanti ngapunten kecilik jadi ini baik gunung. Ini perlu saya ungkapkan, kami ungkapkan supaya nanti tidak menjadi korban saya pribadi sebagai orang yang lebih terkait dengan keutamaan bulan-bulan Rajab. Intinya banyak hadis terkait dengan bulan Rajab, amal-amalnya itu adalah umumnya goib atau malah tingkatannya maudhu. Nanti kami jelaskan. Yang pertama, hadirin rahimahullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau malah tekan soalnya enten beliau kaget dengan yang bagian ini kan jadinya beliau jadi misi, beliau ahli luar biasa. Tapi karena kena tugas Pak Takmir, ya mau tidak mau harus
bersanding di depan. Mestinya Imam bisa dipakai karena beliau juga ada urusan sehingga diganti rutin dengan saya. Ya insya Allah juga saya sampai depan ada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, ada hadis yang berbunyi seperti ini. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ini ternyata juga hadisnya dhaif, bahkan maudhu, palsu. Artinya sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah SWT dan Sya'ban itu bulanku dan Ramadan itu bulan umatku. Ini semuanya kami ambil dari Syekh Mustafa Yaqub almarhum di salah satu imam besar di Masjid Istiqlal. Beliau sangat bocor, luar biasa. Ya, saya juga disebut di sini ada satu mirip. Nah, hadis ini menyampaikan bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Ini ternyata diteliti oleh para ahli hadis, itu juga termasuk kategori hadis maudhu. Siapa saja yang menuduh maudhu? Oleh Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, Al-Suyuti dan sebagainya. Ini banyak disampaikan oleh para khatib atau penceramah. Nah, dhaif itu sendiri ada dhaif biasa, ada dhaif jiddan, ada maudhu. Nah, hadis ini itu mendekati maudhu, mendekati palsu karena dhaif jiddan. Hadis yang kedua, karena ini sampai jam 7:10 ya saya akan kalau cepat nanti jadinya supaya lebih paham dan tahu saja bahwa beberapa hal yang kita amaliakan itu nanti pas lagi. Hadis yang kedua, Ra'aitu lailatal mi'raj nahrumahu ahla min al-'asr wa abrada min al-thalji wa abyada min al-mis fa qultu liman hadha ya Jibril qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Saya melihat pada malam Mi'raj sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju, lebih harum daripada bis. Aku pun bertanya kepada Jibril, untuk siapakah ini? Jibril menjawab, buat mereka yang bersolawat kepadamu pada bulan Rajab. Nah, apakah tidak boleh sholawat pada bulan Rajab? Boleh. Tapi kalau sandarannya hadis ini, nanti hadis ini disampaikan oleh para ahli hadis adalah hadisnya maudhu, palsu juga. Tidak ada satu hadis pun mengenai sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab yang sahih berdasarkan kaidah. Inilah hadis ini dihukumi palsu. Bukan tidak boleh, tetap panjenengan boleh sholawat kapanpun dimanapun. Tapi kalau sandarannya hadis ini menjadi maudhu, palsu. Yang ketiga, man ahya awal lailah min Rajab lam yamut qalbah idza matat qulub wa sallallahu khairan min fawqi ra'si saban wa qaraba min junubihi ka yawma tad'u ummu wa yashfa'a li 70,000 min ahli al-khataya qad istajabu nar. Barang siapa yang menghidupkan dengan ibadah malam pertama di bulan Rajab, maka hatinya tidak akan mati ketika hati mati. Allah akan taburkan kebaikan dari atas kepalanya dan dia akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan baru dilahirkan dari rahim ibunya, dan dia akan diberikan hak untuk memberi syafaat kepada 70.000 orang-orang yang berdosa yang sudah harus masuk neraka. Ini juga hadisnya maudhu, palsu. Mengenai hadis-hadis tentang keutamaan Rajab, puasa maupun hari-hari tertentu, di dalamnya juga jelas-jelas menyebutkan hal tersebut. Ini juga nanti akan terbagi rata-rata dhaif dan palsu. Semua hadis mengenai puasa Rajab dan sholat pada malam-malam tertentu di bulan itu adalah dusta yang nyata. Umumnya demikian. Nah, apakah nanti puasa dan sholat di bulan Rajab terkait beberapa sunnah yang lainnya apakah boleh dikerjakan? Nanti dulu kita bahas di akhir. Boleh. Jadi hadis itu terkait hadis ketiga ini adalah juga maudhu, palsu. Yang keempat, man shalla ba'da maghribi fi lailah min Rajab 20 rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihah kitab wal ikhlas wa sallama 10 tasliman hafidhu
ta'ala wa ahla baitihi wa iyyalahu fi bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Barang siapa yang sholat setelah maghrib di malam bulan Rajab 20 rakaat, membaca setiap rakaatnya surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dengan 10 kali salam, maka Allah akan menjaganya dan menjaga orang rumah dan keluarganya dari bala dunia dan azab akhirat, termasuk juga hadisnya palsu. Nah, kalau sholat-sholat yang lainnya yang terkait dengan aman, rata-rata para ulama menyebutnya atau paling amannya adalah sholat mutlak. Kalau panjenengan ingin sholat antara maghrib sama isya, itu paling aman sholat mutlak atau sholat 4 rakaat awabin, itu juga diperbolehkan kalau memang ada sadarnya dan memang ada hadis. Kalau hadis ini adalah maudhu, palsu juga. Hadis ini telah diumumkan palsu oleh beberapa ulama seperti Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Suyuti, Ali Al-Qari, Al-Syaukani dan Ibnu Arab. Sebabnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi, kebanyakan daripada perawi dalam sanad hadis tersebut adalah perawi yang tidak dikenali majahil. Hadis ini termasuk dalam kaidah yang disebutkan Ibnu Hajar di atas. Ini hadis terkait dengan menghidupkan malam Rajab. Kalau seandainya hadis ini, maka menjadi hadis yang maudhu atau palsu, termasuk sholat ba'dal maghrib sampai 20 rakaat. Seandainya jika ini menjadi hadis maudhu atau palsu. Yang berikutnya, sholat raghaib, hadis kelima. La yusalli ahadun hadha sholati ila ghafara lahu ta'ala jami'a dhunubahu walau kana mithlu jabalil bahr wa adrimal wa wazal jibal wa qul ashjar wa ashfa'a yawm al-qiyamah fi 700 min ahli baiti mimman qad istawjaba an-nar. Tidaklah seseorang itu melaksanakan sholat ini kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, walaupun sebanyak pasir dan buih air laut, seberat gunung dan sebanyak daun-daun di pohon. Pada hari kiamat dia akan memberi syafaat kepada 700 ahli keluarganya yang menghuni neraka. Hadis ini juga memang ada di kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa hadis ini juga ada di kitab Burhatun Nasim. Memang para ahli hadis di kitab Burhatun Nasim ini hampir 70 hadis di situ itu maudhu ataupun dhaif. Nanti ada yang beberapa boleh, tentunya ada yang tidak aman untuk dipakai. Hadisnya juga maudhu oleh ulama Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Salah, Ibnu Qayyim Al-Iraqi, Al-Suyuti, Ibnu Arab dan sebagainya. Ini mengatakan juga merupakan hadisnya hadis maudhu. Yang berikutnya hadis yang ke-6, keutamaan puasa Rajab. Yang ini seringkali digandrungi oleh kita. Bahkan di sini juga rata-rata banyak yang panjenengan puasa. Moga-moga tidak terinspirasi dari ini, tapi murni menghidupkan atau mengisi di puasa di bulan Rajab. Saumu awal yawma min Rajab kafaratun salata sinin, wa tsani kafaratun sanatain, wa tsalitsu kafaratun sanah, tsumma kullu yawmin kafaratun syahr. Puasa hari pertama dari bulan Rajab menghapuskan dosa 3 tahun. Puasa pada hari keduanya menghapuskan dosa 2 tahun. Dan puasa pada hari ketiga menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian setiap hari-hari selanjutnya akan menghapuskan dosa sebulan. Kalau jadi umur sebulan. Oke. Hadis ini ternyata juga hadis maudhu. Jadi panjenengan yang kemarin termotivasi puasa itu Rajab hari pertama, kedua, ketiga, yang menurut kemarin informasi dari PBNU atau NU Nahdlatul Ulama bahwa puasa Rajab dimulai hari Kamis. Kemarin itu. Terus kemudian puasa menurut versi Muhammadiyah kata ahli hisab itu pada hari Rabu. Jadi panjenengan yang ikut dari Rabu mau yakin, kalau memang yakin itu Rajab,
maka panjenengan ikut versinya Hisab Muhammadiyah. Kalau yang Kemis adalah mengikuti versinya Ruqyah, mengikuti dari NU. Mana yang yakin? Kalau tidak yakin yang hari Rabu, maka dengan puasa sunnah. Boleh sunnah biasa atau sunnah mutlak, boleh. Daripada kemarin banyak perselisihan. Oh, gimana terusnya? Ya, itulah yang terjadi. Tapi bagus juga untuk pengetahuan kita bahwa ternyata di di NU sudah berkembang tidak hanya pas puasa Ramadan dilihat ru'yah hilal, tapi ternyata Rojab pun ada yang namanya dilihat ru'yah hilalnya sudah hadir ataupun tidak. Kalau istri saya ngomong, oh kok hilalnya gak belum tentu, soalnya ngilang. Apalagi hilal itu juga merupakan orang saya. Hilalnya mati, jadi mereka gak tahu. Jadi Jadi kalau panjenengan berdasar pada hadis ini, termotivasi hadis ini, panjenengan termasuk kategori yang hadisnya maudhu, palsu. Terus bagaimana Ustaz saya kemarin mengisi di bulan Rajab? Memang hadis puasa Rajab itu tidak ada. Yang ada adalah mengisi di bulan Ashhurul Hurum, itu ada. Nah, Ashhurul Hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, atau seringkali disebut dengan orang Jawa itu, di antara kita juga sering nyebut itu yang namanya Selo. Makanya kalau pas Dzulqa'dah atau Selo, biasanya gak pakai orang sing duwe gawe wedi kesalahan barang dengan tanggal tamudin. Mulai Dzulqa'dah suwi luar biasa. Ono paling ya bagian sing gedel-gedel. Tapi ya kalau Dzulhijjah ini misalnya ramai keturutan, sedina pun 10 keturutan, karek delokam lobi, kuat togan, dan sing terima amplop ya kuat lagi, sing ditolak amplop ya mikir-mikir. Nah ini Dzulhijjah, rata-rata Dzulhijjah, Syuro atau Muharram ini juga masalah lagi. Antara Dzulqa'dah dan Syuro biasanya seringkali dijauhin orang-orang Jawa, apalagi mohon maaf hitungan-hitungan di antara kita yang kadang seringkali hitungannya mohon maaf salah. Jadi kalau versinya Islam tidak ada hari naas, tidak ada. Semuanya hari baik asalkan itu adalah untuk kebaikan. Kalau orang Surabaya hari baik itu gampang. Siji tanggal 0 di Indonesia 1 atau Ahad mesti aman. Kali tanggal itu di Indonesia pas atau di Indonesia yang Sabtu ya mesti akesin kayak amplop nih, untuk amplop cici. Makanya jadinya kalau pengen ngadakan acara terkait sunatan, hitanan, resepsi atau penyalahnya, dari dino versi Surabaya itu aman dan tidak perlu hitungan. Dari dino Sabtu atau Ahad pas tanggalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana? Yang keempat ada bulan lagi namanya Rajab. Senajan 4, tapi ganjil. 4 tapi ganjil. Kenapa? Yang 3 gandeng, yang 1 mencil. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab ini mencil jadi sekarang ini. Nah ini bagaimana kalau mengisi puasa? Monggo. Niatnya adalah puasa Ashhurul Hurum, puasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 4 bulan itu. Toh di Rajab ini ada yang namanya hari Senin. Kalau permasalahkan, kalau ini loh di bulan Rajab ini ada hari Senin, ada hari Kamis, ada Ayyamul Bid, ada Ayyamul Asfar. Silakan, maka sangat amat boleh untuk mengisi bulan Rajab ini dengan puasa asal tidak pada sadaran hadis ini. Apalagi ada hadis yang lainnya, siapa yang puasa 1 hari sama dengan puasa 1000 tahun. Nah ini kan dia kabel. Mau seorang puasa mengalahkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jenengan untuk mengeri hadis itu banyak hoaxnya atau banyak membuatnya, jenengan lihat padanan yang lain. Oh kira-kira ini terlalu berlebihan, berarti hadisnya hoax. Oh berarti saya kemarin puasa sia-sia. Boten.
ini saya harapkan panjenengan ngedom oh tiba hadis ini. Jadi jenengan poso gak poso yo gak poso tentunya lebih baik. Ya, lebih baik karena meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mohon maaf yang bacanya agak-agak lemu ya, untuk mengurangi jatah konsumsi makanan. Itu paling bagus juga puasa. Ini awalnya mulai tanggung atau apa tuh kan poso, insya Allah tambah. Cuma kan foto-foto posonya wajah itu balas dendam. Gitu. Wajah sahur itu cicil mungkin gak sahur, tapi mari ngono. Bukonya mana nih? Aslinya podo wae, jadi podo wae balas dendam. Kalau ngomong ini terkait dengan puasa di bulan Rajab. Boleh kalau panjenengan tidak sadar ini. Terus berapa hari Ustaz? Monggo. Kemarin istri saya juga tanya, ini mau berarti puasa Rajab itu aslinya pirang-pirang? Ya sakar. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 27 hari boleh. Yang sepakat para ulama ahli fikih itu tidak boleh puasa Rajab itu 1 bulan penuh. Kenapa? Hukumnya makruh. Nanti dikhawatirkan menyamai dengan bulan suci Ramadan. Apalagi panjenengan tidak tidak pernah puasa kemudian pas Rajab itu puasa, nanti dikhawatirkan kaget. Biasa Senin Kamis oke lah, insya Allah tidak kaget. Atau dengan puasa misal itu nyambung bendino poso, tidak pernah tidak poso, bagus. Boleh dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sing poso biasanya gak pada gelem rasani, tapi nek wae gak poso gelem rasani. Biasanya kok nggih, rata-rata nek wae poso gak gelem rasani. Aku poso aku iku gajaran entek. Padahal asine rasani nek jogone poso bedone poso itu tetep gak oleh. Nanti kira poso oleh. Nah, kalau panjenengan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari monggo, tidak apa-apa. 27 hari ada, silakan. Seperti dulu sini Bapak Abah Rahmat di takmir Masjid Al-Awwal ini menyuruhkan puasa 3 hari, tidak apa-apa, bagus. Pokoknya jangan bersandar dengan hadis ini hanya dalam rangka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal ganjaran bagaimana Ustaz? Oh, saya Gusti mesti bener nih. Jaringan melo ini nanti rada bermasalah. Dan dimana nagih akhirat. Jadi aku poso project pertama oleh 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, berdinonya kode saluran nanti akhirat. Ini tiba-tiba kalau ditagih oleh panjenengan. Ustaz belum gak belum kandani, tak kandani saya ini. Tapi jaringan kemudian terkadang kayak saya protes pulau pun aman. Pun aman. Ustaz menengah ini memang saya bertahun-tahun mulai tahun 2006 di sini sampai sekarang ini kan menengahnya mengkaji dan seterusnya. Kok jamaah semua kan rojok, tapi dino-dino bulan-bulan yang lainnya gak pada semangat kio. Padahal mesti ini butuh bodoh. Rojak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mesti ini butuh bodoh. Tapi kok rojak yang disemangati itu gak apa-apa. Tiba-tiba gak poso. Mau serang saja Muhammad. Nanti kalau tidak bersandar dengan hadis ini, nanti hukumnya adalah hadisnya maudhu. Yang berikutnya terkait dengan hadis yang ke-7, termasuk ada bahasan lagi innahu lam yasum ba'da Ramadan illa wajaba Sya'bana. Ini juga hadisnya dhaif. Nah, kalau dhaif ini nanti masih bisa dipakai asalkan enggak dhaif teman-teman. Karena nanti kalau amal itu masih perbolehkan. Yang ke-7, inna fil jannati nahran biqawla wa asyad bayadun bil laban wa ahla min al-asal man shoma yawman min rajab saqahu Allahu min dzalika nahari. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai dinamakan Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang puasa 1 hari pada bulan Rajab, Allah akan memberikannya minum dari sungai itu. Ini yang jadi permasalahan dari beberapa orang ahli hadis. Kalau kemudian orang itu terkait dengan
puasa 1 hari bulan Rajab, terus kemudian dia ternyata mohon maaf ahli maksiat, itu bagaimana? Nah, ini jadi masalah. Sementara para ahli hadis mencari bahwa sungai Rajab itu tidak ada. Dicari di hadis-hadis yang sahih itu tidak ada. Sehingga hadis ini kategori dhaif, hadis yang lemah. Tapi kalau kemudian nanti ada yang memberikan pembenaran atau mungkin ada yang mendukung hadis ini, maka nanti bisa diangkat atau bisa masuk kategori boleh. Namun yang jelas ini motivasi, hadis motivasi supaya kalian sergap poso, khususnya dalam 1 hari di bulan Rajab. Jika tidak poso, ya udah. Yang berikutnya lagi, ini isnadnya adalah secara am adalah dhaif hadis yang di atas. Yang berikutnya lagi, kullun nas jia'un yaumal qiyamati illal anbiya wa ahlihim wa sha'ima Rajab wa Sya'ban wa Ramadan fa innahum syu'a'un la yu'alahum wa la'arusha. Semua orang akan kelaparan pada hari kiamat kecuali para nabi dan keluarga-keluarga mereka serta mereka yang puasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ternyata hadis ini juga hadisnya maudhu, hadisnya hadis palsu. Fikih ibadah di bulan Rajab. Puasa boleh dilakukan kapan saja kecuali beberapa hari tertentu saja, yaitu 5 atau 6 hari. Ya umumnya 5 hari. Kalau yang 6 hari itu mungkin ada hari saknya, hari yang dilakukan. Tapi umumnya adalah 5 hari. 1 hari Syawal, 1 Syawal pas Idul Fitri itu tidak boleh poso. Dengan ojo kemudian karena kemuliaan itu biasanya poso terus atau pas metone wah buaya pas 1 Idul Fitri atau 1 Syawal tidak boleh. Dengan masuk angin tidak boleh puasa. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah atau hari Tasyrik, bayang berlet Idul Kurban, itu tidak boleh puasa. Kayak dengan alim koyo tidak boleh, karena itu adalah hari-hari yang memang tidak boleh untuk puasa. Selain itu, monggo. Selain itu disyaratkan puasa adalah amal kebaikan yang tentu saja berpahala. Hanya saja berapa besarkah pahala yang didapat seorang ketika berpuasa hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Artinya hanya melalui Al-Quran dan hadis sahihlah kita dapat mengetahui besarnya pahala tersebut. Ulama siapapun orangnya tidak dapat mengetahui besarnya pahala. Mereka dengan pemahaman dapat mengatakan bahwa ini berpahala karena merupakan amal soleh. Berapa besar pahalanya? Allahu a'lam bishawab. Dengan demikian, maka bagi mereka yang melakukan sholat malam, puasa, sholawat di bulan Rajab tetap akan mendapatkan pahala, hanya saja pahala yang dijanjikan atau diberikan bukan seperti yang dirincikan dalam hadis-hadis palsu, bid'ah atau tidak puasa di bulan Rajab atau sholat malam hanya tentu saja tidak, asal dasar pengamalannya bukan dimotivasi oleh hadis-hadis yang palsu. Adapun ada hadis, dan ini adalah hadis suci, sholli wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku yang akan balas, itu ya. Adapun besarnya pahala hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini yang harus dipahami. Jangan kemudian berdasar ini. Jadi dengan hadis ini saya kami harapkan dengan ngedong tidak boleh terlalu kita termotivasi hadis ini. Ternyata hadisnya adalah banyak yang maudhu atau yang dhaif. Kalau dhaif masih mungkin bisa dipakai, kalau maudhu ini kan terlalu dilebih-lebihkan. Oke. Mengapa masih ada hadis palsu yang seperti itu? Munculnya hadis palsu seperti di atas tidak lepas dari nawaitu yang keliru dari para pembuatnya. Hadis di atas yang dihukumkan palsu karena jelas bukan perkataan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semua adalah perkataan orang yang dinisbatkan kepada Nabi untuk mendapatkan legitimasi hukum. Tentu saja Nabi SAW baik, terlepas dari tanggung jawab hukum. Kesimpulan yang dihasilkan mereka yang masukkan hadis seperti di atas banyak disebabkan oleh keinginan mereka mengajak orang berbuat baik, namun cara mereka lah yang salah, yaitu dengan mengatasnamakan Nabi dan mereka pahala dari sebuah amalan. Jika ada dua kebohongan yang dilakukan, pertama menentukan atau mereka pahala, dan yang kedua mengatakan kebohongan ini sebagai perkataan Nabi SAW. Ini yang kemudian ditakuti. Jadi ketika saya pribadi menyebutkan qala Rasulullah SAW itu memang harusnya kudu ngaji hadis supaya tidak salah menyampaikan pada umat. Catatan. Puasa Asyurul Hurum pahalanya itu sama menurut Allah SWT yang tahu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Soal berapa banyak terserah panjenengan. Hukumnya makruh jika tadi disampaikan jika menyamai bulan suci Ramadan, kecuali yang nyambung. Nah, adapun anjuran, ini juga perlu diketahui panjenengan semuanya. Anjuran berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Riwayat yang lainnya wa barik lana fi Ramadan. Sebenarnya juga tahu nih, ternyata tidak hanya balikna, tapi juga ada wa barik lana fi Ramadan. Adapun wa fil lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin, tambahan dari para ulama. Nah, ini ternyata hadisnya juga doa juga. Tapi apakah boleh dipakai? Boleh. Karena apa? Artinya aman. Artinya aman. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahilah kami di bulan suci Ramadan, Rajab. Boleh. Boleh. Tidak apa-apa, ya Allah, berkahilah bulan Rajab. Jangankan bulan Rajab, bulan yang lainnya boleh. Ya Allah, berkahilah hari ini, boleh. Termasuk doa wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkahilah juga dalam Ramadan. Itu hadis yang lainnya. Wa fir lana dzunubana, ampunilah dosa kami ya Rabb. Dari beberapa dzunubana, dosa-dosa kami ini juga penting. Jadi dengan beristighfar kepada Allah SWT, minta mohon maaf kepada Allah SWT ini sesering mungkin. Jangan sampai kemudian kita hanya pas butuh itu jalan Gusti Allah. Jika butuh tidak. Nah, ada pun asmaul husna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram, ini sangat penting. Panjenengan jangan jangan lupa dikasih embel-embel asmaul husna. Kenapa? Anjuran hadis juga anjuran Allah SWT. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah SWT punya asmaul husna yang 99. Riwayat yang lainnya para ulama mencari asmaul husna sampai ribuan, tapi yang paling aman jumhur ulama di hadis 99. Maka dampingi itu dengan asmaul husna. Dengan jawab, ya Allah, kalau pengen sugih, ya Wali, ya Hamid, dan seterusnya. Ya Allah, saya ingin pintar, ya Fatah, ya Ali. Ya Allah, saya ingin jadi orang yang disenangi banyak orang, ya Rahman, ya Rabbi. Pengen kuat, ya Qawi, ya Majid, dan sebagainya. Ini embel-embel dengan yang namanya Asmaul Husna. Oke, ternyata tidak boleh, tapi boleh diamalkan. Yang berikutnya, bikin yang dibaca setiap maghrib dan subuh itu bagaimana? Asal artinya aman, tidak apa-apa. Ustaz tadi udah baca, ya saya tentunya lebih banyak, lebih senang untuk baca yang dari Rasulullah SAW yang 10 itu yang aman. Adapun yang biasanya kan dibaca sama imam-imam yang lainnya. Asal catatan yang ingin kami sampaikan, catatan jenengan ketika baca itu ojo geremeng. Ini yang penting. Baca subhanallah qayyum, subhanallah somad, ini kan imamnya sebagai 70 dan seterusnya. Jenengan ojo geremeng.
Nek melok monggo, gak melok ya gak apa-apa, itu silakan. Tak apa-apa, kembali lagi untuk latihan. Bulan Rajab ini latihan. Maka ulama salafus saleh dulu itu memang dilatih betul. Saya ingin Rajab ini sholat 11 rakaat, 20 rakaat, kok tiba kesel. Nanti dilatih bulan Saban mesti naik. Maka bulan Ramadan siap. Para ulama latihan demikian. Kita kadang-kadang nggak ngerti maksud dan tujuannya, filosofinya apa sekali itu melatih dan juga menandai bulan Rajab ini ayo perbanyak ibadah, salah satunya zikir. Catatan jangan geremuk nggak dong pahala. Yang berikutnya lagi yang perlu waspadai atau yang perlu dibenahi, sebetulnya di bulan Rajab ini ada ulang tahunnya sholat. Maka secara tidak langsung Pulau Indonesia itu diberitahukan Isra Mi'raj itu ada ulang tahun sholat, ayo dibenahi sholatnya. Karena rata-rata kita ingat dan sholatnya yang disampaikan yang bisa sekarang rata-rata seperti untuk seperti buih di lautan. Mau kau angin wakil tapi ternyata kena angin ya amblas. Allahu Akbar iling utang, Allahu Akbar iling pananan. Bahkan Allahu Akbar barang sing ilang iso. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Karena waktunya habis, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan alhamdulillah tanggung jawab saya sudah selesai. Sehingga dengan puasa Rajab silakan, tapi bukan berdoman dengan ini. Soal banyaknya terserah. 1 sampai 27 hari atau mungkin 29 hari, mungkin sampai sebulan. Itu bagusnya para ulama memberikan saran demikian asal tidak sama dengan moga-moga bermanfaat barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersama-sama baca doa kepada majelis, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.